Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan sedikit mereview materi kemarin dan juga belajar tentang widget. Di sini saya sudah membuat satu project dengan nama contoh. Dalam satu project bisa terdiri dari lebih dari satu activity. Jadi ketika membuat project baru, saya memberikan nama dari activity-nya adalah main activity. Ya kan, ketika bikin project baru kan biasanya disuruh di nama activity utamanya itu apa. Dimana suatu activity itu memiliki suatu layout yang berekstensikan .xml. Jadi suatu layout dihandle oleh suatu activity. Ini dalam bentuk XML ya. Main activity layoutnya adalah activity underscore main. Ini kok bisa tahu layoutnya yang ini? Ini bisa dilihat dari sini. Ini diklik 2 kali filenya, set content view. View-nya itu adalah r.layout.activity underscore main. Activity underscore main itu yang ini. Jadi kalau kita nanti bikin suatu aplikasinya itu bisa terdiri dari lebih dari satu activity. Jadi ini saya contohkan, misalkan saya membuat activity baru dengan cara diklik kanan new activity, empty activity. Ini saya kasih nama second activity. Layout name-nya adalah activity underscore second ya. Ini. Jadi second activity ini layoutnya adalah ini. Ini lihatnya juga seperti itu. Kalau ini kita ganti activity underscore main, berarti ini layoutnya yang ini. Nah ini kalau tempuk gini, ini ya ini ya. Saya kembalikan saja dengan bisa jadi membingungkan nanti. Jadi second activity layoutnya adalah yang activity underscore second. Main activity layoutnya adalah activity underscore main. Jadi layoutnya yang mana bisa dilihat dari sini. Ini saya hapus saja nanti daripada membuat bingung, karena di sini nanti saya hanya memakai satu activity saja. Ini refactor, save, delete. Kembali dari layout activity underscore main. Di sini defaultnya memakai relative layout. Mau diganti juga bisa. Ini ganti linear layout seperti ini, nanti jadi linear layout. Ini misalkan saya mau menaruh sebuah tulisan. Ini kita lihat di sini. Karena dia pakai relative layout, di propertiesnya itu ketambahan letak dari suatu komponennya ini. Jadi di sini tag view terletak di bawahnya tag view 2. Tag view 2 itu kan yang ini, yang atas ini. Yang atas hello world ini kan namanya adalah tag view 2 ini. Terus tag view ini ada di sebelah kiri dan dia yang memulai yang di sebelah kirinya itu. Ini ada propertiesnya di sini. Suatu komponen di relative layout itu relatif terhadap komponen lain, entah itu di atasnya, di bawahnya, di sampingnya, dan sebagainya. Jadi harus familiar seperti ini. Jadi kalau itunya nggak benar, propertiesnya itu nggak benar, nanti letaknya bisa morat-marit. Bisa juga kita memakai linear layout. Linear layout ini tadi kita lihat, ini kan langsung ke sebelahnya ya.
Kenapa kok langsung di sebelahnya? Karena di sini orientationnya mana? Kalau vertikal ke bawah ya. Nah, vertikal ke bawah. Kalau horizontal, nah sebelah kirinya. Ini misalkan saya mau menambahkan linear layout baru lagi. Ini di sini. Di drag aja ya ke sini ya. Ini masih ke samping. Karena tadi ini kan horizontal. Kalau mau di bawah, berarti ini diganti vertikal. Ini juga sudah di bawahnya. Terus ini misalkan saya mau menambahkan tulisan lagi. Terus tulisan kedua ini mau saya letakkan di sebelahnya saja. Ini nggak mau di sebelahnya ya, tetap di bawah ya, karena ini vertikal. Berarti harus diganti dulu jadi horizontal ya. Ini ke sebelahnya. Ini saya ganti nama. Setelah itu kita lihat di sini. Ini linear layoutnya full layar ya, memenuhi layar ya. Kenapa ini bisa memenuhi layar? Karena di sini match parent. Kalau saya ganti wrap content, nah dia menyesuaikan konten yang di dalamnya, tapi tingginya masih menyesuaikan layar. Kalau tingginya mau disesuaikan layar, disesuaikan kontennya, berarti di wrap content. Misalkan saya mau menambah buttonnya saya masukkan di sini. Kalau buttonnya mau full satu layar, berarti di sini buttonnya diganti match parent. Apakah sudah ganti? Belum ya. Kenapa belum? Karena yang layoutnya di sini masih web content. Nah, ini buttonnya langsung full satu layar. Kalau mau ke bawah, berarti orientationnya saya ganti vertikal. Gak bingung ya dari sini ya. Nah, ini ke bawah. Ini buttonnya misalkan diganti tulisannya, bisa diklik 2 kali gini ya. Submit. Jadi kayak di Java kemarin, di GUI-nya itu kan ada tulisan sama ID ya. Jadi satu komponen itu memiliki ID. ID di sini boleh nggak ditulis, asalkan dia itu nanti nggak dipanggil di activity-nya, itu nggak dipanggil. Tapi selama dia dipanggil, dia itu harus punya ID. Ini misalkan saya ganti halo. Ini juga bisa gantinya melalui sini ya. Cari teks. Nah, ini teks. Di tes. Atau bisa juga gantinya melalui sini. Hello World ini ya, saya ganti ini. Ada banyak cara ya gantinya ya. Boleh mana saja. Kalau mau mewarnai, ini text color. Diklik, misalkan saya ganti merah. Bisa juga lewat sini. Dipilih saja teks yang mau dikasih properties.
Misalkan ini ya, Android textile, misalkan textile, pilih yang bold, italic, apa normal. Kalau bold berarti tebal, halonya ini jadi tebal ya, terlihat ya, lebih tebal dari teman-temannya. Ini juga bisa juga sih lewat properties ini, tinggal dicari di sini tekstilnya ini. Untuk text size ini ukurannya ya, ukuran fontnya kita pakai satuan SP, jadi lebih aman nanti kan kalau suatu device nya kan resolusi tiap device kan berbeda-beda. Jadi kalau komponen kita pakai DP, kalau tulisan kita pakai SP. Nah, ini lebih besar daripada teman-temannya tadi. Ini saya hapus, saya mau bikin suatu tampilan suatu inputan ya. Jadi user bisa menginputkan nama masuk ke materi widget. Ini hapus dari sini juga bisa. Kalau bingung bisa menghapusnya melalui ini. Nih. Diklik yang dihapus. Ini delete. Jadi kalau usernya bisa menginputkan, ini saya taruh seperti ini nama, setelah itu ini pakai plain text saja, vertikal ke bawah. Ini masih kecil seperti ini ya, mau saya fullkan di satu layar, berarti ini saya ganti margin parent. Nah, ini pengennya saya naik ke sini. Jadi biar naik, ini saya ganti horizontal. Atau juga bisa pakai double layout ya. Terus misalkan saya mau nambah button. Kalau nambah buttonnya di bawahnya. Nah, ini nggak mau ke sini. Nah, ini di sini. Biar mau di bawah, saya tambahkan satu linear layout baru. Saya taruh sini. Ini saya masukkan ke sini. Dan juga saya masukkan ke sini. Ini diganti horizontal. Lalu buttonnya masih di sini, saya tambah linear layout baru lagi. Nah, ini saya masukkan, ditekan ya, terus dilepas. Ini biar mau ke bawah, berarti yang atas diganti vertikal. Keluar. Wah, dikarenakan linear layoutnya masih match parent, tingginya ini ganti warp content biar naik ya kan, naik. Buttonnya saya ganti nama submit. Jadi di sini kalau diklik 2 kali ada text, ada ID. ID sini adalah ID dari komponennya itu. Ini kan di sini saya mau membuat suatu aplikasi ketika usernya menginputkan nama lalu ditekan tombol submit, maka namanya akan muncul di sebelah bawah sini aja. Ini saya hapus aja ya, nggak saya kasih tulisan. Ini mau saya letakkan di sebelah bawah, berarti harusnya diganti ya ini ya, jadi vertikal. Lalu di sini berarti kita punya inputan ini
ini kalau yang tag view nama ini nggak usah dikasih ID, nggak masalah, karena dia nggak akan dipanggil nanti di main activity. Tapi kalau edit text, nanti kita ambil nilai yang diinputkan di edit text, maka ini perlu dikasih ID. Misalkan ID-nya saya ganti nama ini ya, ET nama. Yang ini buttonnya saya ganti B submit. Oh ya, ini juga bisa diganti ukurannya, button Android size atau sorry di sini ini ya, tingginya mau saya ganti 50 dp, nggak berubah, 100 dp. Nah ini ya, jadi kita pakai dp ya untuk komponen ya, daripada memakai px pixel. Jadi karena tadi resolusi setiap layar berbeda-beda, kita amannya pakai dp biar ukuran ini bisa menyesuaikan dari resolusi layar HP. Tapi kita pakai buat konten aja, menyesuaikan tulisan yang ada di dalam button. Ini juga bisa sih tadi, misalkan di sini ya 500 dp, kita nggak nuliskannya di sini, tapi di dimensinya ini. Nah, ini sudah saya tulis tadi ya. Caranya ini dikopikan aja yang atasnya ini, terus dipaste, name-nya diganti, terus dikasih ukuran di sini. Nah, ini kalau mau memanggil tinggal di kontrol spasi. Ini add dimen ya, tadi kan bikinnya size 1. Nah, size 1 karena hanya berapa tadi? Nah, ini dia kecil ya, ini ya, tulisannya nggak kelihatan. Jadi kita kembalikan saja. Setelah itu kembali lagi ke tujuan kita tadi, edit text, dan ada juga button di sini. Jadi di sini kita tulis dulu. Ini bisa variabel global itu di sini ya. Masih ingat ya variabel global dan variabel lokal. Kalau lokal di sini. Ini saya jadikan variabel lokal aja dulu. Edit text karena saya mau mengambil inputan user. Inputan usernya tadi kan ini ya. Ini kan edit text. Jenisnya ini kan edit text ya, ini ya. Jenisnya edit text. Berarti di sini saya nulisnya edit text karena jenisnya edit text. Ini variabel, bebas mau dikasih nama boleh, name boleh, saja boleh. Jenisnya edit text, ini edit text, di sini juga edit text, ini dalam kurung. Terus kita tulis, kita ketikkan FI aja, ini sudah otomatis muncul. Kalau nggak muncul di kontrol spasi, lalu R.ID titik. Nah, ini otomatis muncul ini. Ini ID yang sudah kita tuliskan di layout. Tadi namanya ID-nya itu adalah ET nama. ID-nya ini. ET nama, atau bisa dilihat di sini. Ini ya, ET nama. Jadi di sini didaftarkan dulu. Kalau nggak dikasih ini nanti error ketika di running. Terus
yang kedua buttonnya di sini dipanggil karena ketika button diklik, nilai yang diinputkan di edit text itu diambil. Jadi kalau text view itu hanya labelnya saja, kalau edit text ini bisa menerima inputan user. Button B button find view by ID keluar ya otomatis ya. Namanya button tadi dikasih nama apa? B submit kan ya. Ini namanya button di sini tadi. Nah ini B submit. Terus setelah itu kita pakai aksi. Karena ketika diklik, jadi itu pakai set on click listener ya, eventnya ya. Event itu yang menangkap aksi dari user. Ini tadi kan variabelnya button namanya B ya. Di sini berarti B titik set on click listener. Ketikkan aja new on. Nah, ketika nulis aja udah muncul ya. Jadi jangan ditulis modulnya itu, jangan diketik sendiri ya. Jadi langsung aja kayak gini. Awalnya gini tadi B titik set on click enter. Jadi saya nggak nulis lengkap ya ini ya. New on ini ya keluar ya, enter. Nah ini saya nggak ketik ya tadi ya, otomatis keluar. Nanti malah kalau diketik itu kurungnya biasanya malah salah ini. Terus di sini ketika buttonnya diklik ini ya, B set on click listener. Jadi ketika user mengklik button, metode set on click listener ini akan menangkap aksinya itu. Ketika user mengklik button, kita ambil namanya yang diinputkan oleh user tersebut. Karena nama itu diinputkan di edit text, berarti kita pakai nama ini. Kita jadikan variabel global aja di sini. Edit text nama sama aja ya. Nah, ini kita deklarasikan. Setelah itu ini baru di sini kita daftarkan. Nama ngambil teks itu pakai get text sama kan ya di Java kemarin. Titik koma. Ini diambil disimpan di suatu variabel. Misalkan variabelnya nama. Karena nama ini nama merah. Ini belum dijadikan string ya. Get text to string. Terus mau kita tampilkan di tag view bawahnya. Ini sudah diambil ya. Ketika usernya menginputkan nama, terus diklik, namanya akan disimpan di variabel nama. Lalu mau ditampilkan di tulisan tag view di bawah sini. Ini kan namanya tag view 2. Ya kan, tag view 2, ID-nya tag view 2. Cuma nggak dikasih tulisan. Nah, ID-nya tag view 2. Jadi seperti tadi, kita deklarasikan dulu tag view 2, tag view. Jenisnya kan tag view. Kalau edit text jenisnya edit text. Tahu jenisnya dari mana itu lihatnya di sini ya. Nah, di sini. Ini button tag view edit text. Tag view saya kasih nama T hasil aja. Habis dideklarasikan, didaftarkan. T hasil sama dengan tag view find view. Tag view-nya tadi dikasih nama, dikasih ID tag view 2. Kita lihat lagi ya, kita pastikan. Nah, ini namanya tag view 2. Lalu kita tulis hasilnya di tag view. Di sini berarti pakai set
teks. Kalau getek kan mengambil, kalau set mengeset ya. Di set apa? Nama. Misalkan saya mau taruh gini aja, nama untuk menggabungkan dua buah string sampai di Java kemarin pakai tanda plus ini ya. Lalu kita running.